Kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip perhitungan stabilitas guling. Yaitu kita tahu bahwasanya stabilitas guling memiliki satu yang harus kita ingat, yaitu dia memiliki titik putar. Maka kita harus bisa identifikasi momen yang menahan gulingan itu sama momen yang menggulingkan. Kita harus paham tentang itu. Oke, kawan disaster engineering, kita lanjut. Setelah kita memahami bagaimana prinsip menghitung stabilitas guling, maka kita lagi-lagi kita mesti ingat bahwasanya stabilitas guling itu memiliki titik putar. Nah, setelah kita mengetahui titik putar, maka bagaimana kita mesti memahami elemen mana yang dia menahan gulingan dan elemen mana yang dia menggulingkan, gitu ya. Nah, ini kita punya titik putar. Elemen yang menahan guling mana berarti? Strukturnya. Satunya ini struktur, ini ada pondasinya yang paling bawah, itu base-nya, kemudian ada ini dindingnya, gitu ya, bagian dinding. Seumpama ini struktur ini dari beton, maka kita mesti tahu bagaimana luasan ini kan. Luasan ini dia pasti menahan gulingan. Luasan ini berapa, kita kali berat volumenya. Kemudian kita kali lengan momennya. Lengan momennya dihitung dari tengah jatuhnya beban itu atau gaya itu, kemudian atau berat itu ya dikali lengan momen terhadap titik putar, gitu ya. Ini titik putarnya. Kemudian yang kedua kita punya berat dari dindingnya ini. Nah, berat ini, luasan dinding ini dikalikan dengan gamma dari material itu, kemudian kita kalikan lengan momennya. Lengan momennya mana? Ya dari tengah ini, tengah tebal ini, kemudian dikalikan terhadap titik putar. Ini lengan momennya. Kemudian ada lagi mana? Ya, tanah timbunan yang ada di sini. Ketika tanah timbunan itu jatuh, maka secara gravitasi dia akan beratnya ke bawah, gitu kan. Nah, dia menahan gulingan selama dia berada di atas luasan dari pondasi ini. Ya, gitu ya. Jadi, luasan dari tanah yang ada di sini, sepanjang ini, luasan ini ya dikali berat volume, kemudian dikali lengan momennya. Nah, ini jadi yang menahan guling. Jadi kalau ada gaya ke sini, maka dia akan menahan karena dia berlawanan. Berputar ke arah sini itu momennya, kemudian dia dilawan oleh dari berat yang menumpu di atas, berat yang tertumpu oleh pondasi ini. Kemudian apalagi? Seumpama di atas permukaan dari struktur ini ada berat-berat lain, semisal nih ada bangunan gitu ya, atau ada lagi semacam struktur-struktur lain gitu ya. Ketika beban itu jatuh lurus, tegak lurus terhadap pondasi ini selama ada di zona ini, maka dia menjadi beban yang menahan gulingan. Karena gulingnya ke arah sini dan dia melawan ke arah sini gitu ya. Tetapi beda lagi ketika berat itu ada di luar dari, kita tarik ke atas vertikal begini, ada di luar dari, nah semisal ada di sini, maka dia tergolong sebagai beban yang menggulingkan karena dia nanti gaya itu akan ditransfer ke dinding ini, kemudian dia menjadi gaya horizontal sehingga dia menggulingkan, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip itu yang mesti kita pahami. Oke, kita lanjut ke bagaimana identifikasi gaya-gaya yang menggulingkan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi gaya yang menggulingkan? Seperti kita ketahui bahwasanya gaya yang menggulingkan ada dua ya. Yang satu yaitu ini ada dari tekanan tanah aktif. Tekanan tanah aktif jatuhnya ada di mana gitu ya. Biasanya ada di 2/3 dari atas, 2/3 tinggi dari atas atau 1/3 dari bawah. Kalau itu bentuk segitiga gitu kan. Secara umum begitu. Kemudian dia juga harus dikalikan lengan terhadap titik putar. Titik putarnya ada di sini. Jadi ketika dia bekerja, seret, dia punya lengan sebesar ini gitu kan. Atau ketika dia memiliki beban yang ada di atas, seperti saya sampaikan tadi, ketika di sini ada timbunan atau barangkali struktur daerah-daerah sini, dia akan ditransfer ke samping gitu kan. Samping sebagai pendekatan, kemudian dia menjadi gaya horizontal. Coba bayangkan ketika ada beban berat di sini, kemudian dia kan seolah-olah ditransfer ke sini,
kemudian menjadi gaya horizontal untuk menggulingkan ke arah sana. Tinggal kita harus memprediksi jatuhnya di mana. Nah, ini yang bagian dari H ini. Lengan momennya juga di mana titik jatuh bebannya, kemudian dikalikan tinggi dari lengan momen jatuhnya. Semua jatuh di sini, maka titik beratnya ada di mana? Nah, itu yang kita jadikan titik putaran. Itu ya. Itu kita mesti mengenali itu. Nah, bagaimana jika kemudian di sini ada air, kayak uplift ke atas? Seumpama ada air, maka uplift itu seumpama menggulingkan gitu kan. Dia pasti akan mengangkat ini untuk menjadi mengguling, maka dia juga harus dipakai gaya yang menggulingkan gitu ya. Atau kemudian bagaimana ketika di sini ada tanah yang dia ada timbunan, dia kan menahan gulingan nih, menahan supaya nggak guling. Nah, dia juga harus dihitung sebagai gaya yang menahan gulingan seandainya diperlukan gitu kan. Kalau untuk lebih amannya ya nggak usah dihitung gitu. Nah, nanti gaya-gaya itu nanti diperbandingkan. Jika gitu ya, jika momen yang menahan gulingan lebih besar, berapa faktor keamanannya gitu kan. Jika dia lebih besar, maka dia otomatis lebih besar dari satu. Nah, begitu. Kalau momen yang menggulingkan lebih besar daripada momen yang menahan, maka dia struktur itu akan labil atau ada kemungkinan untuk terangkat menjadi mengguling, begitu ya. Itu perbandingannya. Yang penting bagaimana kita memahami prinsip itu. Kita mesti mengidentifikasi di mana titik putarnya, kemudian gaya-gaya apa saja yang menggulingkan, dan gaya-gaya apa saja yang menahan gulingan. Selama prinsip itu kita pegang, maka kita dengan mudah bisa menghitung stabilitas guling dengan model apapun. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom bawah atau komen. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Semoga bisa dipahami.